Rekonstruksi suap Edi Prabowo, hasil deal politik untuk menyingkirkan Susi, ditulis oleh Tantra dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dilantik Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2019. Dan di bulan Desember 2019, Edi sudah mewacanakan untuk mencabut Permen 56 tahun 2016 buatan Susi Pujiastuti dan membolehkan ekspor benih lobster. Setelah melalui serangkaian perbedaan pendapat, akhirnya izin ekspor benih lobster benar-benar disahkan melalui Permen nomor 12 tahun 2020 yang kemudian disempurnakan lagi melalui Permen nomor 20 tahun 2020. Bersama dengan itu, Kementerian KP menerbitkan surat keputusan tentang perizinan usaha perikanan budidaya dan ekspor benih lobster. Dari sinilah Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyelidikan. Berikut konstruksi perkara OTT KPK yang melibatkan Edi Prabowo dan sekroninya. Ke-1, Menteri KKP Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan nomor 53 garing Kepmen KP garing 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang tim uji tuntas atau due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana tim uji tuntas adalah staf khusus Menteri KKP, yaitu Andrew Pribadi Misanta sebagai ketua dan Syafri sebagai wakil. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon perusahaan eksportir benur. Kedua, sekitar bulan Mei 2020, Edi Prabowo diduga menerima $100.000 Amerika Serikat dan 436 juta rupiah dari Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP yang diterima melalui Syafri dan Amirul Mukminin. Ketiga, pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP mendatangi kantor KKP di lantai 16 bertemu dengan Syafri. Dari pertemuan itu diketahui bila keperluan ekspor benur hanya dapat melalui PT Aero Citra Cargo atau PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Keempat, atas kegiatan ekspor benur itu PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK sebesar Rp733.573.564. Kelima, berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nomini dari pihak Edi Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Keenam, atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benur tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp9,8 miliar. Ketujuh, pada 5 November 2020 diduga ada transfer dari Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih sebagai staf istri Menteri KKP sebesar Rp3,4 miliar yang digunakan untuk keperluan Edi Prabowo, Iis Rosyati Dewi, Safri dan Andrew Pribadi. Kedelapan, pada tanggal 21 sampai 23 November 2020, Edi Prabowo beserta istri Iis Rosyati Dewi berbelanja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Tercatat mereka membelanjakan uang sebesar Rp750 juta untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, dan baju Old Navy. Setibanya dari Hawaii itulah Edi Prabowo serombongan ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta. Tentang tim uji tuntas atau due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster, kita boleh mendapati kecurigaan. Pasalnya terdapat perusahaan-perusahaan baru eksportir lobster yang begitu mudahnya mendapatkan izin usaha, yang saat ini sudah terkuak bahwa sebagian besar mereka adalah para penentang kebijakan Susi Pujiastuti. Untuk kepentingan ekspor lobster, perusahaan yang telah diberi izin tersebut harus melakukannya melalui PT Aero Citra Cargo atau PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Dari monopoli tersebut, indikasi perampokan uang negara mengalir deras ke rekening PT ACK. Dari penelusuran, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nomini dari pihak Edi Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Penulis mencoba mencari di Google profil tentang PT ACK,
tetapi tidak ada data dan profil yang bisa diperoleh. Dari semua kronologi tersebut di atas, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah Menteri KP Edi Prabowo sudah sejak awal mendesain peraturan dan kebijakan untuk tujuan pribadi dan sekroninya. Kronologi bisa kita urutkan mundur dari pengakuan Bu Susi tentang tawaran uang 5 triliun untuk lengser dari kursi Menteri KP. Berarti memang zamannya Bu Susi, orang-orang yang terbiasa merampok kekayaan alam laut kita begitu tersiksa dan tercekik. Kemudian atas desakan keadaan situasi politik, perampok-perampok tersebut akhirnya mampu mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Susi Pujiastuti dengan orang yang sudah dikaderkan untuk memuluskan jalan mereka. Mereka akhirnya bisa berpesta pora meski untuk sesaat karena Edi keburu tertangkap KPK. Tapi jangan senang dulu, mereka akan kembali menyusun strategi. Sri Mulyani bongkar borok Orba, cendana gempa, ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Duit, duit, dan duit. Permasalahan negara kita tercinta ini semuanya berasal dari duit. Negara yang sangat luas, yang kaya akan sumber alam. Lautnya kaya, tanahnya subur, di dalam tanahnya mengandung lebih banyak lagi kekayaan alam. Lalu kenapa hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi saja pembangunan infrastruktur digerakkan secara masif di seluruh pelosok tanah air? Sesudah negeri ini merdeka dalam 70 tahun, dihitung per 2015, baru rakyat merasakan duit negara dihamburkan buat kepentingan rakyat. Rakyat dapat jalan tol, jembatan, pos perbatasan, bandara, pelabuhan, bahkan perumahan bersubsidi. Pada zaman Bung Karno, negara baru merdeka, transportasi masih susah. Jadi masih wajar kalau pembangunan masih terpusat di Jakarta atau Jawa. Kekayaan alam Indonesia pun belum dieksplorasi, butuh waktu lama untuk konsolidasi. Namun di era presiden pertama itu Bung Karno sudah bisa membangun Tugu Monas, stadion besar di Jakarta atau Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Sarinah, kawasan Senayan, dan Semanggi. Harusnya ketika kekuasaan berganti dan zaman pun sudah mulai modern, kemampuan Indonesia untuk membangun juga makin besar. Logikanya kan begitu, apalagi Soeharto sebagai presiden berkuasa selama 32 tahun. Lalu kenapa pelosok Indonesia minim sama pembangunan? Kemana saja hasil kekayaan bumi Indonesia? Kemana saja duit hasil minyak bumi, hasil tambang emas, dan hasil laut Indonesia? Dari logika saja kan sudah terasa ada yang tidak beres di sana. Jadi aneh sekali jika sekarang ini ada yang mengaku rindu Orba dan benci Jokowi. Kenapa benci sama Jokowi? Padahal Presiden Jokowi sangat tegas menjaga duit rakyat. Hasilnya kelihatan, gede-gede dan bisa dirasakan di seluruh pelosok negara ini. Kalaupun ada elit yang tidak suka Jokowi, patut dipertanyakan alasannya. Ingat, semua berasal dari duit. Apakah pemasukannya terganggu? Apakah tidak siap bersaing secara jujur di pasar? Maunya monopoli terus sampai lebaran kuda? Lalu apa yang diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kalau bicara tentang Kementerian Keuangan, maka kita bicara soal pengelolaan keuangan negara. Seperti sebuah perusahaan, keuangan negara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, berdasarkan praktek dan standar akuntansi yang benar. Sebuah perusahaan saja wajib hukumnya mengelola keuangan secara benar, apalagi sebuah negara. Inilah yang diungkap oleh Sri Mulyani soal pengelolaan keuangan negara di masa Orba. Sebuah video diunggah oleh jubir Presiden Republik Indonesia Fajrul Rahmat di akun Instagramnya. Video itu berisi cuplikan kuliah umum oleh Sri Mulyani atau SM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB-UGM bertajuk Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara atau BMN dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal. SM menjelaskan bahwa aset dan properti penting milik negara sebelumnya tidak pernah dicatat dengan baik. Mulanya Republik Indonesia enggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod, ujar SM. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, enggak ada pembukuannya. Ungkapnya, jeder. Nah kan, waktu baru merdeka, okelah masih bisa dipahami. Tetapi sejak tahun 60-an sudah merdeka lebih dari 20 tahun dan zaman pun sudah mulai modern. Masa pembukuan negara begitu-begitu saja? Jadi waktu terjadi krisis tahun 98, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara. Kita baru mulai membangun raca keuangan. Lanjut SM. Hal pertama yang dilakukan adalah mencatat aset-aset negara. Dulu banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya. Belum lagi tanah-tanah. Kalau menterinya lagi senang, saya kepingin jual tanah, saya jual tanah aja, kata Sri Mulyani. Nah, makin terbongkar.
Akibatnya banyak aset penting yang hilang begitu saja karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset strategis, kata Menkeu. Contohnya Kompleks Senayan yang dibangun pada era Presiden Soekarno, dari Kompleks Manggala Wana Bakti, TVRI, Hotel Hilton, IBK, hingga Plaza Senayan. Negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi. Contohnya kasus Hotel Hilton yang sekarang namanya jadi Hotel Sultan karena tidak pernah dibukukan. Suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya titel. Sehingga waktu kita membuat pembukuannya, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titelnya. Kita hilang, ungkap SM. Video lengkapnya saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya. Masih banyak contoh yang diberikan oleh SM. Soal ini ada di menit ke-38:28. Versi pendeknya bisa dilihat di link Instagram ini. Ini bukan satu-satunya momen SM mengungkap borak pemerintahan masa Orba. Pada tahun 2019, SM juga pernah mengungkap soal transparansi anggaran negara membandingkan zaman Orba dan zaman now. Zaman saya dulu SMA, saya masih ingat setiap kali Pak Harto menyampaikan APBN di DPR saat beliau pidato. Karena waktu itu TV-nya hanya ada satu channel namanya TVRI. Kita semua melihat pidatonya itu. Kita mendengar angka demi angka disebutkan, tapi kita tidak punya ide mengenai itu angka dari mana, untuk apa, dan apa hubungannya dengan kita semua, ujar SM dalam acara Olimpiade APBN 2019 yang diikuti berbagai siswa SMA. Menurut SM, generasi muda masa kini lebih beruntung karena bisa mengetahui dan mempelajari APBN sejak dini, bisa melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan negara karena disajikan secara transparan. Saya yakin para peserta Olimpiade APBN itu dan para mahasiswa FEB yang mendengar kuliah umum itu pasti tidak ikut demo-demo penolakan Omnibus Law, apalagi sampai bilang rindu Orba. Setidaknya mayoritas dari mereka, hal-hal semacam ini harus pula disebarluaskan, diviralkan, biar matanya terbuka semua. Terus terang, ketika saya melihat di media sosial ada netizen yang menulis rindu Soeharto sembari memaki-maki Presiden Jokowi. Ingin rasanya saya bilang ke mereka, Juan CK, matamu picek, hehehe. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.